Halo sahabat Wiri Traveling with Jesus. Salam jumpa lagi untuk kita semua. Selamat mendengarkan bacaan dan renungan yang akan kami bawakan. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Peringatan Orang Kudus hari ini adalah Santo Markus penulis Injil. Markus hidup pada zaman Yesus. Ia bukan salah seorang dari ke-12 Rasul Kristus, melainkan saudara sepupu Santo Barnabas Rasul. Markus menjadi terkenal karena ia menulis satu dari keempat Injil. Sebab itu, ia disebut pengarang Injil. Injil Markus cukup singkat, tetapi memberi banyak keterangan terperinci yang tidak terdapat dalam Injil lainnya. Ketika masih muda, Markus pergi bersama dua rasul besar, Paulus dan Barnabas, dalam suatu perjalanan kerasulan untuk mewartakan ajaran Yesus pada bangsa-bangsa lain. Namun sebelum perjalanan berakhir, tampaknya Markus berselisih dengan Paulus. Markus mendadak kembali ke Yerusalem meninggalkan Paulus dan Barnabas di Pamfilia. Hal ini menyebabkan Paulus dan Barnabas berselisih. Paulus dan Markus akhirnya dapat mengatasi perselisihan mereka. Malahan, dari penjara di Roma, Paulus menulis, "Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku." Markus juga menjadi murid kesayangan Santo Petrus, paus pertama kita. Petrus menyebut Santo Markus sebagai anakku. Karena itu, sebagian orang beranggapan bahwa dengan ini Petrus hendak mengatakan bahwa dialah yang membaptis Markus. Markus ditabiskan sebagai uskup dan diutus ke Alexandria, Mesir. Di sana ia berkarya dengan gemilang dan mempertobatkan banyak orang. Markus dianggap sebagai pendiri gereja Alexandria yang sekarang menjadi gereja Koptik. Bagian-bagian liturgi gereja Koptik dapat ditelusuri kembali ke Santo Markus sendiri. Dia juga dihormati sebagai pendiri kekristenan di Afrika. Menurut tradisi, Markus akhirnya harus mengalami penderitaan yang panjang serta menyakitkan sebelum ia wafat sebagai martir pada tahun 68 di Alexandria. Pada 828, jenazah Santo Markus dicuri dari Alexandria oleh seorang pedagang Venesia dan dibawa ke kota Venesia. Seluruh rakyat Venesia menyambut kedatangan relik tubuh orang suci ini dan menjadikannya sebagai santo pelindung bagi kota mereka. Sebuah basilika yang indah kemudian dibangun di kota Venesia sebagai tempat penghormatan bagi Santo Markus. Pada bulan Juni tahun 1968, Paus Koptik Cyril ke-6 dari Alexandria
mengirimkan delegasi resmi ke Vatikan untuk menerima kembali relik dari Santo Markus dari Paus Paulus ke-6. Delegasi ini terdiri dari 10 metropolitan dan uskup. 7 diantaranya adalah uskup Koptik dan 3 uskup gereja Ethiopia serta 3 pemimpin awam gereja Koptik. Delegasi dari Afrika menerima relik Santo Markus pada tanggal 22 Juni 1968. Keesokan harinya, mereka merayakan liturgi bersama Paus di Kapela Santo Athanasius di Roma. Para metropolitan, uskup, dan imam delegasi semua berpartisipasi dalam liturgi tersebut. Relik kemudian dibawa kembali ke Alexandria dan disemayamkan di Saint Mark's Coptic Orthodox Cathedral Alexandria, Mesir. Gereja katedral Koptik ini dibangun di atas sebuah gereja yang pernah dibangun oleh Santo Markus sendiri di tahun 60. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan oleh-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Sebab itu,
langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan? Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa-bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorai, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah-megah. Kasih setia-Mu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dialah kekuatan dan hikmat Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa yang kekal, Engkau telah membuat seluruh dunia berhenti berjalan untuk sementara waktu. Engkau telah secara paksa membungkam kebisingan yang kami semua ciptakan di sekitar kami. Engkau telah membuat kami bertekuk lutut dan meminta keajaiban. Engkau menutup gereja-Mu agar kami menyadari betapa gelapnya dunia kami tanpa Engkau di dalamnya. Engkau mempermalukan orang yang sombong dan berkuasa. Ekonomi runtuh, bisnis tutup. Kami sangat bangga untuk berpikir bahwa semua yang kami miliki adalah hasil kerja keras kami. Kami telah lupa bahwa anugerah-Mu, rahmat-Mu yang menjadikan kami siapa kami dan telah memberi kami segala yang kami miliki. Kami berputar-putar mencari obat untuk penyakit ini, padahal sebenarnya kami perlu merendahkan diri dan meminta bimbingan dan kebijaksanaan hanya dari-Mu. Kami telah menjalani hidup kami seolah-olah kami berada di sini, di bumi selamanya, seolah-olah tidak ada surga, tidak ada api penyucian,
dan tidak ada neraka. Mungkin virus ini sebenarnya adalah caramu memurnikan dan membersihkan jiwa kami, membawa kami kembali kepadamu. Hari ini, ketika kata-kata ini menyebar di internet, semoga semua yang melihatnya menyatukan hati dan tangan mereka dalam doa, memohon pengampunan, memohon kesembuhan dan perlindungan dari virus ini, tetapi di atas segalanya memohon agar kehendak kudus dan ilahi-Mu terjadi dan bukan milik kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, bebaskanlah kami dari segala kejahatan di bumi, jika itu kehendak-Mu. Bapa, Engkau telah dengan sabar menunggu kami menghadapkan wajah kami kepadamu untuk bertobat dari dosa-dosa kami. Kami menyesal mengabaikan suara-Mu. Egois, terkadang kami lupa bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, aku tidak layak untuk-Mu datang ke rumahku, tetapi satu kata dari-Mu akan cukup untuk menyembuhkanku. Engkau, Tuhan, hanya perlu mengatakan firman dan jiwa kami akan disembuhkan. Kami meminta kesembuhan dan pembebasan dalam nama Yesus, dengan jasa tak terbatas dari hati yang maha kudus, hati Maria yang penuh duka cita dan tak bernoda. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu,
usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Syukur kepada Allah. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.